Oke, bagian yang ke-14 ya, yaitu manajemen kelas dengan namespace ya. Apa itu namespace? Nanti kita pelajari ya. Ya, ini kita lihat gambaran keadaannya dulu ya. Jadi ketika kita bikin project dalam bentuk kelas-kelas dan sebagainya gitu ya, ada kemungkinan nanti penamaan kelasnya bisa sama atau metodenya bisa sama gitu ya. Memang nggak jadi masalah kalau misalnya metodenya yang sama namanya, tetapi kelasnya harus berbeda gitu ya. Karena ketika kita panggil, ketika kita menginclude file-file kelas itu pada project kita, ketika ketemu nama yang sama maka akan memunculkan pesan error. Nah seperti itu ya, itu kemungkinan yang akan terjadi. Bisa juga kita misalnya, itu kalau buatan sendiri ya, tapi kalau kita misalnya menggunakan library yang sudah ada dari pihak ketiga misalnya, yang kita pakai untuk digunakan di project kita misalnya, itu bisa saja terjadi kesamaan nama gitu ya. Kita sudah bikin punya kita, tiba-tiba kita gunakan punya orang lain, tampilannya error. Nah, salah satunya ternyata penyebabnya adalah mungkin terjadi kesamaan nama. Nah, atau kasus-kasus lain yang semacam itu ya. Nah, ya kita ilustrasikan seperti ini ya. Anggap saja misalnya kita punya kelas namanya mobil mahal gitu ya. Nah, kemudian kita punya 4 merek mobil ya, yang mereka itu punya masing-masing nama kelas yang sama ya. Di antara 4 ini semuanya itu nama kelasnya sama. Nah, padahal nyimpannya juga di folder masing-masing ya, dia punya dia sendiri gitu. Nama kelasnya aja dan nama filenya yang sama. Nah, kalau metodenya tadi boleh sama boleh berbeda ya, nggak jadi masalah karena yang jadi pembukanya itu adalah nama kelasnya. Nah kemudian kasusnya itu kita kan perlu memanggil ya semuanya seperti ini digambarkan. Ini ada folder Audi gitu ya, ada Ferrari, ada Ford, ada Lamborghini. Semua ini punya kelas di dalam folder tersebut, namanya sama, nama kelasnya ya sama. Kemudian kita akan gunakan di namespace PHP. Nah seperti itu ya. Nah kalau kita inputkan semuanya, kita include seperti itu, kemudian kita new kelas untuk keempat objek dari 4 kelas ini, maka akan terjadi error ya. Kita akan coba buktikan ya bagaimana tuh proses errornya itu ya. Nah kita buat dulu folder ya, di dalam folder kerja kita di latihan PBO ya. Buat folder 4 ini, Audi, Ferrari, Ford, sama Lamborghini ya. Setelah itu kita buat di dalam salah satu folder ya, mobil mahal PHP, yang isinya seperti ini, kelasnya sama semuanya ya. Oke, kita coba dulu ya. Kita buat file baru, nama folder dulu ya. Bikin folder tadi Audi, kemudian Ferrari, nah, terus apa tadi, Ford ya. Selanjutnya Lamborghini. Oke, seperti ini. Nah, di dalam salah satu kita buat namanya mobil mahal .php. Nah, dalamnya kita buat kelas ya, PHP. Nah, di sini kelas mobil mahal gitu tadi ya. Oke, seperti inilah. Nah, satu aja dulu isinya. Ini disimpan. Selanjutnya ini sudah jadi ya. Jadi dalam file mobil mahal itu ada di dalam salah satu folder ini dulu. Kita naruhnya di situ. Nanti kita copy ke folder yang lain ya. Nama kelasnya adalah mobil mahal. Selanjutnya buat metode di dalamnya yang menampilkan nama dan harga mobil. Kita kasih nama metodenya adalah info harga ya. Jadi ceritanya ini menampilkan teks saja seperti ini ya. Lalu ada dikasih garis itu untuk pemisahnya. Oke, kita buat metode di sini, function info harga gitu ya. Nah, kemudian kita langsung echo kan di sini
mobil apa tadi. Nah, kita kasih bold gitu ya. Ini kan Audi ya. Audi kita sesuaikan aja R8, ini tipenya. Kisaran harganya gitu ya. Berapa nih? 7 sampai 8 miliar. Oke, 7 sampai 8 miliar. Kemudian kita kasih HR ya. Seperti ini. Oke. Save dulu. Ya, jadi kita ganti sama HR langsung ya. Nah, seperti ini satu metode aja di dalam kelas ini. Kemudian copy paste file mobil mahal itu ke folder lainnya, lalu disesuaikan isinya ya. Jadi tadi kan ada Audi, kemudian tipenya kan R8, harganya sekian itu tadi kan. Nah, ini sekarang setiap ini filenya dikopikan ke dalam folder masing-masing ini tadi, lalu merek dan tipenya dan harganya dirubah ya. Oke, kita jalankan dulu. Nah, ini filenya di sini ya. Ini file Audi ya. Nah, saya kopikan dulu ke Ferrari. Copy, saya kopikan lagi ke Ford. Terus saya kopikan lagi ke Lamborghini. Oke, baru kita edit satu persatu ya. Nah, ini kan sudah ada ya. Buka. Nah, ini mobil mahal tetap namanya mobil mahal. Sekarang yang berubah adalah ini, Ferrari. Terus kisaran harganya berapa tadi ya? Ferrari, oh ininya sorry, tipenya Portofino 5,3 miliar. Ferrari Portofino, kisaran harganya 5,3 miliar. Oke, sudah ya, simpan. Sekarang yang Ford. Ini Ford tipenya apa nih? Ford Everest 700 sampai 800 juta. Oke ya. Ini Ford ya. Ford Everest. Kisaran harganya tadi 700 sampai 800 juta. Simpan ya. Kemudian yang Lamborghini. Lamborghini dibuka filenya, terus kita lihat tadi Lamborghini tipenya Aventador 6 sampai 8. Oke. Ini Lamborghini Aventador. Ini harga tahun kemarin ya. Tadi 5 sampai 6. Ya boleh lah, ngasal aja nggak apa-apa ya. 6 sampai 8, sorry. Jauh nih bedanya nih ya. 6 sampai 8 miliar. Oke. Selanjutnya, ini sudah ya, jadi dikopikan. Nah, buat file baru dengan nama namespace PHP ya, di root folder latihan. Kemudian disertakan kelas mobil mahal dari semua folder. Jadi kan tadi mobil mahal itu ada di 4 folder itu ya. Nah, semua filenya di-include-kan, kemudian di instance, semuanya di instance. Jadi ada 4 instance atau 4 objek nanti, kemudian dipanggil metode info harganya dari semua objek ya. Satu-satu dulu kita bikin file namespace. Sorry. Nah, itu di rootnya, di luar sini ya maksudnya. Kita buat folder, buat nama filenya name space php. Oke, seperti ini kode PHP ya. Nah, oke, itu nama file sudah. Kemudian sertakan file kelas mobil mahal dari semua folder. Berarti kita include semuanya ya. Jadi include tadi foldernya Audi ya, kemudian mobil mahal PHP. Oke, ini Audi nih. Nah, yang ke berikut Ferrari. Yang ketiga Ford. Yang keempat Lamborghini. Nah, perhatikan di sini bahwa nama file itu semuanya sama ya, yang dipanggil foldernya aja yang beda-beda dan kelas di dalamnya juga sama. Ya, ini saya kasih komentar dulu. Sertakan file kelasnya ya.
Nah, yang kedua, perintahnya adalah lakukan instance object untuk masing-masing kelas dengan nama sesuai mereknya. Jadi instance, oke, instance ya. Instance sesuai namanya berarti $Audi sama dengan new mobil mahal, ya kan namanya gitu ya. Nah, bikin keempat-empatnya. Oke, Audi, Ferrari sesuai dengan objeknya. Ford, kemudian Lamborghini. Nah, semuanya seperti ini. Terus selanjutnya dipanggil. Panggil metode. Nah, $Audi info harga, kan gitu ya. Nah, ini juga sama semuanya. Empat-empatnya sama, tinggal ganti objeknya aja. Yang kedua Ferrari, yang ketiganya Ford, yang keempatnya Lamborghini. Oke, seperti ini ya. Sudah. Jadi instance-nya sudah, panggil metode dari semua objek juga sudah. Kita coba ya. Kita tampilkan. Saya refresh dulu. Oke, ini folder-folder semuanya sudah terbaca. Kemudian ada namespace di sini, saya jalankan, saya klik ya. Nah, seperti ini ya. Pesan errornya adalah can't redeclare kelas mobil mahal. Nggak bisa dideclare tuh. Karena nama file yang dimasukkan itu kan sama ya. Itu yang pertama masalahnya ya. Nah, masalah lain banyak nih ya. Kenapa? Karena sampai ke bawahnya ini ada masalah ya. Ya seperti ini ada masalah nih. Mobil mahal baris 2. Ini Ferrari. Yang pertama dia bisa. Kan Audi yang pertama ya, nih seperti ini. Ini kan di include sudah selesai nih. Audi ini sudah new declare nih sudah. Kenapa kok bisa terjadi error pada saat di Ferrari, di file Ferrari? Ingat, yang pertama yang di load adalah Audi. Yang kedua nih Ferrari bikin objeknya. Nah, ini Audi, file mobil mahalnya, kelasnya. Nah, dia ketemu yang sama nih. Nama kelasnya sama. Itu yang jadi masalah ya. Kalau nama filenya sama nggak masalah karena beda folder. Tapi ketika bikin objek di codingnya ini, mana tadi ya? Ini. Nah, pada saat di include, pada saat di instance itu ada sama namanya. Nah, itu nggak bisa. Oke ya. Inilah masalahnya ya. Sehingga menimbulkan pertanyaan. Oke. Nah, kita bahas dulu tentang apa itu namespace ya. Jadi tadi kan sudah ketemu nih masalahnya. Nah, sekarang kita jelaskan tentang namespace. Namespace itu adalah keyword yang digunakan untuk memberi label terhadap suatu kelas agar dapat dibedakan sekalipun memiliki kesamaan nama. Jadi kita kasih nama bahasanya ya, atau kita kasih label terhadap kelas tersebut supaya dia tetap bisa digunakan walaupun namanya sama. Nama kelasnya tetap sama, iya. Tapi dia tetap bisa digunakan dan tidak ada error gitu ya. Nah, caranya dengan mendefinisikan path-nya dari kelas tersebut ya. Dikasih tahu yang mobil mahal ini mobil mahal yang mana gitu ya. Karena pada saat kita menginclude itu dia dianggap sama. Dia tuh seperti mengulang file yang ada seperti itu ya. Nah, bisa menggunakan pengelompokan untuk organisasi subprogram ya. Ada beberapa kelas dikumpulkan dalam sebuah folder dan sebagainya. Yaitu fungsinya namespace itu seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, namespace itu ada dua macam. Ada global namespace. Ini sering banget dipakai. Dan kita tidak sadar, sebenarnya juga nggak tahu ya. Nah, tapi dengan materi ini jadi tahu bahwa kita sudah sering menggunakan yang namanya global namespace ini, yaitu pada saat kita menginclude file class seperti kemarin ya, include mobil parent misalnya. Pada saat itu kita sebetulnya sedang melakukan pemanggilan terhadap namespace, tapi namespace-nya itu langsung dengan namanya ya, dengan nama file tersebut dan nama kelas serta nama kelasnya. Pada saat kita instance ya, pada saat itu kita sedang menggunakan namespace-nya global. Jadi nama kelas itu langsung sebagai nama
namespace-nya gitu ya secara global. Nah, yang kedua itu adalah relative namespace. Relative namespace ini kita bikin sendiri namanya kayak gitu ya. Ini yang kita bahas ya. Kalau yang global itu sudah kita sering gunakan dan kita nggak perlu bahas lagi. Yang relative namespace ini ya. Nah, sekarang kita buat namespace ya. Pertama, buka file semua yang mobil mahal tadi dari semua folder itu, ditambahkan alias ya sebelum nama kelasnya. Jadi di atasnya itu dikasih namespace, kemudian dikasih nama. Apa namanya? Ya, kita kasih nama seperti itu sesuai dengan fungsinya ya. Jadi misalnya ya untuk Audi ya Audi gitu ya, supaya kita jangan bingung. Oke, kita langsung praktekkan saja, lakukan untuk semua kelas. Nah, seperti ini ya. Ini file Audi seperti ini ya. Di atasnya ini tinggal kita kasih namespace, kemudian Audi misalnya ya, titik koma. Simpan dulu ya. Nah, kita ke Ferrari sama. Namespace, kemudian kita kasih nama dia atau alias Ferrari. Sudah. Yang berikutnya ini apa nih? Port ya. Namespace port. Lalu yang keempat terakhir, namespace Lamborghini. Ini ngasih nama untuk kelas ini gitu ya. Nah, oke, sudah nih, selesai yang ini ya. Kita lanjutkan. Nah, sekarang menggunakan namespace-nya gimana? Kan tempatnya beda-beda tadi foldernya ya. Nah, kita membuat definisi penggunaan namespace-nya itu di bawah pemanggilan kelas. Jadi di bawah include itu kita masukkan seperti ini ya. Ini kita gunakan ceritanya. Oke, seperti itu ya. Ini supaya kita tahu nih posisinya ada di mana gitu ya. Nah, biasanya nama itu, nama alias, balik ke sini tadi ya. Nama alias itu biasanya digunakan nama folder bisa ya. Oke. Nah, selanjutnya di bawah itu sebelum melakukan instance, kita harus memasukkan ini dulu ya, menggunakan use seperti itu ya. Di file namespace ini tadi ya, sebelum di instance itu kita panggil dulu. Nah, use, kemudian seperti ini ya, Audi titik koma langsung ya. Nah, seperti ini foldernya nih. Yang kedua Ferrari ya. Sebentar. Nah, ini ada perlakuan yang berbeda di sini. Ada Audi kan langsung aja backslash Audi, selesai ya. Nah, yang Ferrari ini kita bedain ya supaya kita tahu nanti tambahan ilmunya. Ada backslash Ferrari, backslash mobil mahal. Ini nama kelas disebut di sini. Kemudian ditambahkan dengan as V gitu ya. Ini adalah alias lagi terhadap nama kelas ini. Jadi nama kelas ini nih diganti dengan V kayak gitu. Oke ya, nanti kita ketik aja dulu. Ferrari slash mobil mahal, ini nama kelas ya, as, nah sebagai V kayak gini. Nah, selanjutnya yang lainnya itu ngikutin yang Audi saja. Jadi satu aja yang kita bedain supaya tahu ya. Lamborghini. Oke, sampai di situ beres dulu ya. Tutup pemanggilan penggunaannya. Jadi use kayak gitu ya. Nah, yang selanjutnya membuat instance-nya beda nih. Cara instance-nya dirubah yaitu dengan menyertakan alias dari masing-masing namespace sebelum nama kelasnya. Jadi kayak gini. Ini nama objek, new-nya tetap, tapi bukan mobil mahal, tapi disebut dulu Audi-nya. Kan ini namespace-nya ya. Yang namespace-nya Audi kayak gitu ya. Nah, berbeda dengan yang kedua. Kalau yang ketiga dan yang keempat sama. New Lamborghini, ini nama space-nya, namespace-nya, kemudian mobil mahal nama kelas. Ini sama nih semua nih. Yang berbeda di nomor 2 Ferrari. Ferrari ini kita langsung new V kayak gini, tapi ada tanda kurungnya. Karena kita balik ke sini tadi, karena mobil mahal itu dialiaskan dengan V seperti ini. Ya, ini untuk mempersingkat ya di
sini. Jadi ketika menggunakan itu jadi lebih mudah ya. Oke, kita praktekin. Nah, instance-nya tetap new, tapi di sini Audi slash mobil backslash mobil mahal. Nih, new Audi mobil mahal. Nah, sedangkan yang Ferrari itu langsung new, kemudian V seperti ini. Karena dia sudah dialiaskan, mobil mahal itu dialiaskan punya dia. Ini kalau disebutkan di sini ya namanya apa gitu, nama kelasnya bisa. Ya, ini juga sama, ini jadinya Ford backslash mobil mahal ya. Lamborghini juga sama, Lamborghini backslash mobil mahal. Ini cara untuk melakukan instance-nya. Nah, jadi sebutkan di sini, karena kan di sini pakai Audi nih. Nah, use Audi, ya Audi dipakai. Dalamnya kan nanti ada mobil mahal. Nah, otomatis kita masukkan nama kelasnya. Karena nanti yang dibaca itu adalah foldernya, sehingga nanti bisa filenya tuh banyak di dalam kelasnya, juga banyak di dalam di dalam folder, masing-masing folder merek mobil tadi ya. Oke, selanjutnya kita coba ya. Nah, tampilan ini di refresh sekarang ya. Tadi kan sudah dipanggilin semua nih metodenya ya. Jadi yang berubah adalah ada tambahan untuk penggunaan namespace, kemudian instance-nya menggunakan namespace juga, untuk pemanggilannya seperti biasa setelah dia jadi objek untuk semua merek mobil tadi. Sekali refresh saja. Nah, seperti ini sudah bisa tampil ya. Oke. Jadi walaupun namanya sama, nama kelasnya sama, tapi dia tetap bisa digunakan semua. Nah, caranya dengan apa tadi? Sekali lagi dengan cara name, menggunakan yang namanya namespace ya. Nah, seperti itu. Nah, itu tadi kasusnya adalah nama kelasnya sama semua ya. Nah, kalau namanya berbeda, cara penggunaan namespace-nya gimana? Yaitu sama juga. Cara menggunakannya tetap harus menyertakan atau menambahkan namespace diikuti dengan nama dari namespace-nya pada setiap kelas sebelum mendeklarasikan nama kelasnya itu. Ya, justru lebih bagus kalau misalnya nama kelasnya itu beda-beda gitu ya. Hanya saja kan dalam proses ngoding itu, apalagi dalam tim, kadang-kadang cara berpikirnya sama. Jadi ngasih nama variabel, ngasih nama kelas, ngasih nama metode atau function, itu bisa saja terjadi kesamaan gitu ya. Padahal foldernya juga sudah beda-beda gitu ya. Tapi ketika digunakan langsung dengan cara menginstance dari kelas tersebut ternyata namanya sama, maka akhirnya jadi error ya. Nah, solusinya menggunakan namespace ini. Kalau nama kelasnya beda, ya lebih bagus lagi. Seperti itu ya. Sehingga jadi lebih mudah digunakan. Nah, seperti itu. Bahkan kalau nama kelas itu berbeda-beda semua, justru malah tidak perlu menggunakan namespace jadinya. Nah, seperti itu ya. Tapi namespace itu selain untuk tadi ya memproses nama kelas yang sama pada folder yang berbeda supaya tetap bisa digunakan, juga sebetulnya adalah untuk pengelompokan. Bisanya untuk membundle program gitu ya. Nah, kita akan ketemu banyak library, program-program kecil yang disediakan oleh orang secara gratis, yang itu nanti bisa kita gunakan, yang ada kemungkinan namanya bisa terjadi kesamaan. Ya, ini gunanya namespace ya. Nah, ini contoh lagi ya, kalau namanya berbeda-beda. Nah, seperti ini. Ini file object, misalnya ini yang paling luarnya ya. Ini yang sebagai eksekutornya. File ini yang akan diakses. Jadi dia baca, include, hitung inisialisasi ya. Kemudian di sini bisa langsung menggunakan yang namanya objek ya. Objeknya dapatnya dari mana? Ya dari file inisialisasi. Karena di sini sudah di-include untuk masing-masing namespace, ada tambah, ada not, ada kali bagi kurang dan seterusnya ya. Nah, ini dicontohkan hanya 2 saja. Kemudian di sini kan disebutkan di file inisialisasi ini sudah mengatakan dia akan menggunakan namespace hitung, aritmatika, tambah, kan gitu ya. Ini merujuk kepada nama foldernya ya.
Kemudian yang satunya lagi adalah hitung logika, kalau tadi hitung aritmatik. Nah, seperti itu, dia menggunakan folder sebagai pembedanya. Kemudian nama kelas di dalam itu bisa saja terjadi kesamaan. Nah, kemudian di file inisialisasi ini juga melakukan yang namanya instance. Nah, seperti ini ya, ada dua buah objek, objek tambah dan objek not, yang diambil dari instance kelasnya tambah dan kelasnya not, kayak gitu. Nah, sementara di dalam masing-masing file yang ada di dalam folder tadi ya, yang untuk aritmatik dan logika itu, semuanya harus dikasih namespace. Namespace ini adalah menunjukkan folder. Jadi hitung nih kan ada nih, hitung ke sini hitung. Aritmatik di sini ada aritmatik, kemudian bagi juga ada di sini bagi gitu ya. Nah, begitu juga untuk logika ya, folder logika and or not juga sama. Jadi namespace itu menunjukkan folder-foldernya. Nah, folder-folder itu tadi bisa dialiaskan lagi menggunakan S tadi ya. Terus kita kasih nama sendiri. Ya, seperti itu gambarannya kalau programnya sudah besar gitu ya. Ya, pertanyaan silahkan dituliskan di komentar. Nah, bagian yang ke-15 yaitu trade. Apa itu trade? Ya, singkatnya adalah sebuah cara, sebuah bentuk yang berisi metode, boleh lebih dari satu metodenya, yang tidak memiliki nama kelas dan itu bisa digunakan di dalam kelas tertentu ya. Jadi ada sebuah kelas punya metode-metode, terus kita ingin menyisipkan metode tapi tidak ingin melakukan proses proses inheritance atau proses penurunan sifat dari kelas yang ada ya. Jadi kelasnya ada satu, kemudian kita ingin memasukkan metode tertentu ke dalam kelas tersebut supaya bisa digunakan di dalam kelas ataupun di dalam objeknya ya, seperti itu, tergantung dari visibility membernya ya. Itu di bagian ke-15 ya.